Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu, mayoritas kaum muslimin di Indonesia memperingati momen nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Memperingati momen ini merupakan salah satu kultur yang positif. Akan tetapi ada hal-hal yang lebih esensial untuk diperhatikan, yakni bahwa kaum muslimin mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran. Minimal ada 6 kewajiban kita, yang bisa kita singkat dengan 6T. T yang pertama adalah tasdik, yaitu meyakini kebenaran Al-Quran. Meyakini bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dilarang untuk meragukan Al-Quran ini, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. T yang kedua adalah tilawah, artinya membaca. Kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Al-Quran bukan bacaan biasa. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Allah. Barang siapa membacanya, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi jika tilawah itu dilakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanat bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Bahkan di hadis lain, bacaan Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya dia pada hari kiamat kelak akan datang menjadi penolong bagi pembacanya. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang dirahmati Allah. T yang ketiga adalah tahfidz, yaitu menghafalkannya. Penting bagi kita untuk menghafalkan, karena dalam setiap rakaat salat kita, Al-Quran selalu dibaca. Apabila kita tidak mampu menghafalkannya secara penuh 30 juz, setidak-tidaknya kita menghafalkan juz 30. Dan jika kita punya azam yang kuat, tekad yang kuat untuk menghafalkannya, maka dijanjikan oleh Allah untuk dimudahkan menghafalkannya, sebagaimana dalam firman-Nya pada surat Al-Qamar ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ibu-ibu yang saya hormati, T yang keempat adalah tadabbur, yaitu merenungkan isi kandungan Al-Quran. Allah sangat mencintai hambanya yang bergemar membaca dan mengkaji Al-Quran. Sampai-sampai Allah menjanjikan rahmat dan ketenangan batin yang di era modern ini sangat mahal harganya. Dalam hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka mengajarkan satu dan lainnya.
illa nazalat alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan akan dilindungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang dimuliakan. T yang kelima yaitu tadbik, artinya mengamalkan. Al-Quran tidak cukup hanya dibaca, dihafalkan, dan dipelajari, melainkan langkah selanjutnya adalah tadbik atau mengamalkan. Karena untuk menjadi hamba yang bertakwa, berakidah lurus, dan berakhlak mulia, maka ajaran Al-Quran harus diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, seperti apakah akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau atau Rasulullah adalah Al-Quran. Suatu bangsa akan berjaya di muka bumi ini apabila Al-Quran menjadi pedomannya. Sebaliknya, jika Al-Quran ditinggalkan, maka bangsa itu akan hancur. T yang keenam, yang terakhir adalah taklim, yaitu mendakwakan Al-Quran. Mendakwakan Al-Quran adalah tugas warisan Nabi Muhammad kepada kita. Maka kita harus mewariskan Al-Quran kembali kepada generasi kita dengan mengajarkan mereka membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid, membimbing mereka untuk menghafalkannya, dan mengajarkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka akan tumbuh menjadi generasi yang Qurani. Mendakwakan Al-Quran merupakan tugas yang sangat mulia. Bahkan orang yang melakukannya akan menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ibu-ibu dan wanita Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang Qur'ani. Generasi kita menjadi generasi yang Qur'ani. Bangsa kita menjadi bangsa yang Qur'ani, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang dibarokai dan diridhoi oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.